Ini bukan Siberia, bukan juga Antartika, tapi wilayah utara China, tempat dingin, gurun dan sejarah kelam bertemu dalam satu peta. Halo, selamat datang di channel Jelajah dan Tahu. Pada video kali ini kami akan membahas tentang wilayah utara China. Wilayah utara China sering kali luput dari perhatian dunia. Ketika orang membayangkan China, yang terlintas biasanya adalah kota-kota megapolitan, seperti Beijing, Shanghai, atau lanskap hijau di selatan. Namun jauh di atas peta terbentang wilayah yang keras, sunyi, dan ekstrim, mulai dari Mongolia Dalam, Heilongjiang, Jilin, hingga Xinjiang, bagian utara. Daerah-daerah ini bukan hanya terpencil secara geografis, tetapi juga secara iklim, sejarah, dan kehidupan sosial. Suhu bisa turun hingga puluhan derajat di bawah nol, angin kencang menyapu dataran tanpa penghalang, dan jarak antar pemukiman bisa mencapai ratusan kilometer. Wilayah utara Cina sering disebut sebagai wilayah yang terlupakan karena minim sorotan media global, padahal disinilah ekstremitas alam benar-benar diuji. Iklim kontinental ekstrim yang tanpa ampun. Wilayah utara Cina berada di bawah pengaruh iklim kontinental ekstrim, sebuah tipe iklim yang dikenal memiliki perbedaan suhu sangat tajam antara musim panas dan musim dingin. Tidak seperti wilayah pesisir yang mendapat moderasi suhu dari laut, kawasan ini terkurung oleh daratan luas Asia. Akibatnya panas dan dingin tidak memiliki penyeimbang alami. Pada musim dingin suhu di provinsi seperti Heilongjiang atau Mongolia Dalam bisa turun hingga minus 30 derajat, bahkan lebih rendah, disertai angin kering yang menusuk tulang. Musim dingin di sini bukan sekadar dingin, tetapi panjang, gelap, dan melelahkan secara fisik maupun mental. Sebaliknya ketika musim panas tiba, suhu dapat melonjak drastis hingga 35 hingga 40 derajat, menciptakan kontras ekstrim dalam satu tahun kalender. Perubahan ini membuat tubuh manusia, infrastruktur dan sistem pertanian berada di bawah tekanan besar. Tanah mengalami siklus membeku dan mencair yang merusak jalan, bangunan serta pipa bawah tanah. Banyak wilayah juga mengalami permafrost parsial. Pengaruh langsung angin Siberia yang mematikan. Salah satu faktor utama yang membuat wilayah utara China begitu ekstrim adalah pengaruh langsung angin Siberia, sebuah sistem angin dingin raksasa yang berasal dari daratan Siberia di Rusia. Setiap musim dingin tekanan udara tinggi terbentuk di Siberia akibat pendinginan ekstrim daratan. Tekanan tinggi ini kemudian mendorong massa udara dingin bergerak ke selatan, dan wilayah utara Cina menjadi salah satu daerah pertama yang menerima hantamannya secara langsung. Angin Siberia tidak hanya membawa suhu sangat rendah, tetapi juga udara kering dengan kecepatan tinggi. Inilah yang membuat rasa dingin di wilayah utara China terasa jauh lebih menyiksa dibandingkan suhu aktualnya. Efek wind chill dapat membuat suhu minus 20 derajat terasa seperti 35 derajat atau lebih rendah. Dalam kondisi seperti ini, kulit yang terbuka dapat mengalami radang dingin hanya dalam hitungan menit, dan aktivitas luar ruangan menjadi sangat berbahaya. Berbeda dengan wilayah lain yang memiliki pegunungan atau laut sebagai penghalang alami. Geografi tandus dan jauh dari pengaruh laut. Wilayah utara China memiliki satu karakter geografis yang sangat menentukan tingkat ekstremitasnya, jaraknya yang jauh dari laut. Berbeda dengan wilayah timur dan selatan Cina, yang mendapat pengaruh iklim maritim, kawasan utara berada jauh di pedalaman benua Asia. Laut berperan penting sebagai penstabil suhu, karena air menyimpan panas lebih lama dan melepaskannya secara perlahan. Ketika faktor ini hilang, iklim menjadi liar dan sulit diprediksi seperti yang terjadi di utara China. Sebagian besar wilayah ini didominasi oleh dataran tinggi, stepa luas, gurun, dan tanah semi kering. Mongolia Dalam, Xinjiang Utara serta bagian barat Heilongjiang memiliki bentang alam terbuka yang hampir tanpa vegetasi lebat. Tanpa hutan atau badan air besar sebagai penahan, panas matahari di musim panas langsung diserap tanah, sementara di musim dingin panas tersebut dilepaskan dengan cepat, menciptakan fluktuasi suhu ekstrim. Inilah alasan mengapa perbedaan suhu siang dan malam bisa sangat tajam, bahkan dalam satu hari yang sama. Gurun luas dan badai pasir yang tak pernah benar-benar berhenti. Wilayah utara Cina identik dengan keberadaan gugusan gurun besar yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Gurun Gobi, gurun Taklamakan, serta wilayah semi gurun di Mongolia Dalam menjadi salah satu penyebab utama mengapa kawasan ini terasa begitu ekstrim.
Gurun bukan hanya hamparan pasir kosong, melainkan sistem lingkungan yang aktif dan agresif. Angin kencang yang berhembus di wilayah terbuka ini, dengan mudah mengangkat partikel pasir halus ke udara, menciptakan badai pasir yang bisa melumpuhkan kehidupan sehari-hari. Badai pasir di utara China bukan fenomena langka atau musiman singkat. Dalam beberapa tahun tertentu, badai pasir bisa terjadi puluhan kali, terutama saat transisi musim dingin ke musim semi. Langit berubah kuning kecoklatan, jarak pandang turun drastis, dan kualitas udara memburuk hingga tingkat berbahaya. Partikel debu mikro mampu menembus masker biasa dan masuk ke paru-paru, menyebabkan gangguan pernapasan jangka panjang. Sejarah panjang konflik dan status sebagai wilayah perbatasan keras. Wilayah utara China sejak ribuan tahun lalu dikenal sebagai zona perbatasan paling keras dan tidak stabil dalam sejarah Asia. Daerah ini menjadi titik temu dan seringkali titik benturan antara peradaban agraris Tiongkok dengan bangsa-bangsa nomaden dari stepa Eurasia. Mongolia Dalam, Xinjiang hingga Manchuria adalah wilayah yang berulang kali menjadi medan perang, perebutan kekuasaan, dan migrasi besar-besaran. Sejarah panjang konflik ini membentuk karakter wilayah yang keras, waspada, dan sulit berkembang secara stabil. Berbeda dengan China Selatan yang relatif aman dan subur, wilayah utara selalu berada di garis depan ancaman eksternal. Dinasti demi dinasti harus membangun benteng, tembok, dan garnisun militer untuk menahan serbuan dari utara. Bahkan tembok besar China sendiri dibangun terutama untuk mengamankan wilayah ini. Kepadatan penduduk rendah dan isolasi sosial yang ekstrim. Salah satu ciri paling mencolok dari wilayah utara Cina adalah kepadatan penduduknya yang sangat rendah. Jika China dikenal sebagai negara dengan populasi padat, maka utara adalah pengecualian besar. Ribuan kilometer persegi hanya dihuni oleh segelintir komunitas kecil yang tersebar jauh satu sama lain. Kota besar jarang, desa terpencar dan jarak antar pemukiman bisa memakan waktu berjam-jam perjalanan darat. Kondisi ini menciptakan isolasi sosial yang ekstrim. Di musim dingin banyak wilayah benar-benar terputus karena salju, es, atau badai angin. Akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan pasar menjadi sangat terbatas. Dalam beberapa kasus penduduk harus menyimpan persediaan makanan untuk berbulan-bulan. Karena akses logistik tidak selalu bisa diandalkan, kesalahan kecil dalam perencanaan bisa berujung pada situasi darurat. Isolasi ini juga berdampak pada psikologi manusia. Musim dingin yang panjang, minim cahaya matahari dan kesunyian ekstrim dapat memicu stres, depresi, dan kelelahan mental. Tidak heran jika wilayah utara dikenal memiliki tingkat migrasi keluar yang tinggi, terutama dari generasi muda yang mencari kehidupan lebih nyaman di selatan atau pesisir.